kami dari kelas 2019A, kelompok 2. Kami membahas tentang skizofrenia. Nama saya Dorothea Nespia. Saya Fenomena Murni. Saya Francisca Iriani Seladut. Saya Maria Chandra Sisa Putri. Saya Hesdiana Fatma Fatimius. Saya Frederikus Brosnan. Dan saya Laurensius Damon. Terima kasih. Pengertian skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan kejiwaan kronis ketika penderitanya mengalami halusinasi, delusi, dan juga menunjukkan perubahan sikap. Pengidap skizofrenia umumnya mengalami kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dengan pikiran yang ada pada diri si pengidap. Skizofrenia juga merupakan kondisi jangka panjang yang dapat membutuhkan penanganan seumur hidup. Penyebab skizofrenia. Penyebab timbulnya skizofrenia tidak diketahui secara pasti. Namun, para peneliti mengemukakan bahwa skizofrenia disebabkan oleh kombinasi dari yang pertama, faktor genetik, yang kedua, sistem kimiawi otak, yang ketiga, komplikasi saat kehamilan dan persalinan, yang keempat, serta faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap perkembangan dari penyakit ini. Yang berikut, faktor risiko skizofrenia. Umumnya, kalangan remaja dan orang yang baru menginjak 20 tahun awal memiliki faktor risiko yang lebih tinggi untuk terkena skizofrenia. Beberapa faktor yang menjadi faktor risiko skizofrenia yaitu: yang pertama, bentuk struktur otak dan sistem saraf pusat tidak normal. Yang kedua, faktor genetik dari orang tua. Yang ketiga, kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi, dan terkena virus saat di dalam kandungan. Yang berikut, lahir dengan kondisi prematur. Yang berikut, peningkatan aktivitas pada sistem kekebalan tubuh. Yang berikut, penyalahgunaan dari obat-obat terlarang. Yang berikut, mengalami trauma pada masa anak-anak termasuk perundungan, pelecehan seksual, atau menghadapi penceraian dan juga kehilangan orang tua. Tanda dan gejala skizofrenia. Pada pria, gejala awal muncul di usia 15-30 tahun. Sedangkan pada wanita, gejala biasanya menyerang usia 25-30 tahun. Sejumlah gejala awal skizofrenia yaitu cenderung mengasingkan diri dari orang lain, mudah marah dan depresi, perubahan pola tidur, kurang konsentrasi dan motivasi, kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah. Gejala skizofrenia dibagi menjadi dua kategori, yaitu positif dan negatif. Gejala positif mengacu pada perilaku yang tidak tampak pada individu yang sehat, meliputi halusinasi, delusi, kacau dalam berpikir dan berbicara, perilaku kacau. Yang berikut, gejala negatif mengacu pada hilangnya minat yang sebelumnya dimiliki oleh penderita. Gejala negatif dapat berlangsung beberapa tahun sebelum penderita mengalami gejala awal. Gejala negatif ini umumnya muncul bertahap dan memburuk. Sering waktu diantaranya adalah: yang pertama, respons emosional yang ganjil seperti ekspresi wajah dan nada bicara yang tidak berubah, sulit untuk merasa senang atau puas, enggan bersosialisasi dan lebih memilih diam di rumah, kehilangan minat dan motivasi pada berbagai aktivitas, pola tidur yang berubah, tidak nyaman berada dekat orang lain dan tidak mau memulai percakapan, tidak peduli pada penampilan dan kebersihan diri. Yang berikut, cara mencegah skizofrenia. Langkah pencegahan skizofrenia belum diketahui secara pasti. Pasalnya, penyebab gangguan mental yang tidak diketahui. Namun, beberapa hal di bawah ini dapat dilakukan oleh penderita untuk mencegah kambuhnya gejala skizofrenia. Yang pertama itu, patuh pada pengobatan dan anjuran yang diberikan dokter. Yang berikut, berbicara dengan orang-orang terdekat mengenai masalah yang dihadapi atau mengikuti komunitas-komunitas dengan orang-orang yang mengalami hal yang serupa agar dapat berdiskusi dan saling mendukung satu sama lain.
Yang berikut, mempelajari tentang kondisi yang Anda alami. Yang berikut, mempelajari teknik-teknik untuk mengatur stres dan relaksasi seperti meditasi, yoga, dan sebagainya. Yang berikut, menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga, serta cukup beristirahat. Cara mengobati skizofrenia. Sampai saat ini, belum ada obat untuk menangani skizofrenia. Metode pengobatan yang dilakukan hanya sebatas mengendalikan dan mengurangi gejala pada pasien. Beberapa metode pengobatan tersebut adalah yang pertama, obat-obatan. Untuk menangani halusinasi dan delusi, dokter akan meresepkan obat antipsikotik dalam dosis seminimal mungkin. Antipsikotik bekerja dan menghambat efek dopamin dan serotonin dalam otak. Pasien harus mengkonsumsi antipsikotik untuk seumur hidupnya, meskipun gejala yang dialami sudah membaik. Yang kedua, psikoterapi. Psikoterapi untuk menderita skizofrenia bertujuan agar penderita dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Beberapa metode psikoterapi antara lain, pertama, terapi individual. Pada terapi ini, psikiater akan mengajarkan keluarga dan teman pasien bagaimana berinteraksi dengan pasien. Di antara caranya adalah dengan memahami pola pikir dan perilaku pasien. Yang kedua, terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan mengubah perilaku dan pola pikir pasien. Kombinasi terapi perilaku dan obat-obatan akan membantu pasien memahami pemicu halusinasi dan delusi, serta mengajarkan pasien cara mengatasinya. Yang ketiga, terapi remediasi kognitif. Terapi ini mengajarkan pasien cara memahami lingkungan sosial, serta meningkatkan kemampuan pasien dalam memperhatikan atau mengingat sesuatu dan mengendalikan pola pikirnya. Yang ketiga, terapi elektrokonvulsif merupakan metode yang paling efektif untuk merendahkan keinginan bunuh diri, mengatasi gejala depresi berat, dan menangani psikosis. Terapi ini dilakukan 2-3 kali sepekan selama 2-3 minggu dan dapat dikombinasikan dengan psikoterapi dan pemberian obat. Dalam terapi ini, pasien akan diberikan bius umum dan obat untuk membuat otot pasien lebih rileks. Kemudian, dokter akan memasang elektroda di ubun-ubun pasien. Arus listrik rendah akan mengalir melalui elektroda dan memicu kejang singkat di otak pasien. Yang terakhir, cara menghadapi penderita skizofrenia. Penderita skizofrenia tidak hanya bisa berlaku aneh, tapi juga sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan-tindakan khusus untuk menghadapi sekaligus merawat penderita skizofrenia. Jika ada orang-orang terdekat atau keluarga yang menderita skizofrenia, beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, beri mereka jarak yang cukup. Yang kedua, hindari stimulus yang membuat mereka makin paranoid. Yang ketiga, jauhkan benda-benda berbahaya. Keempat, selamatkan penderita skizofrenia dari keinginan bunuh diri. Dan yang kelima, terhubung dengan layanan kesehatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.